Perkenalkan, nama saya Marta Tessa Karokaro dan rekan saya Ibu Sugiyarti. Di sini saya ingin menjelaskan presentasi mengenai sistem prosedur keselamatan kerja kantor. Nah, ini dia berikut penjelasan presentasi dari kami berdua. Prosedur kerja K3 merupakan cara untuk melakukan pekerjaan mulai awal hingga akhir yang didahului dengan penilaian risiko terhadap pekerjaan tersebut yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan terhadap karyawan. Menurut Hutarto 2015-86, prosedur darurat adalah suatu prosedur yang dibuat untuk hal-hal yang bersifat darurat atau yang disebut emergensi yang harus mendapatkan tindakan segera, cepat, dan tepat. Prosedur darurat harus dapat digunakan dalam keadaan darurat tanpa menyalahi prosedur yang lainnya karena sifatnya segera, cepat, dan tepat. Mempengaruhi kinerja karyawan dengan indikator work pressure. Jumlah karyawan sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan, sehingga jumlah kuantitas yang ditargetkan oleh perusahaan dapat terpenuhi serta karyawan bisa fokus terhadap kualitas kerja hasil pekerjaan. Adanya tekanan kerja seperti jadwal waktu dalam menyelesaikan pekerjaan belum realistis dapat membuat karyawan tergesa-gesa dalam menyelesaikan tugas, sehingga karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan perusahaan. Tekanan kerja juga membuat karyawan absen dalam bekerja dikarenakan karyawan tidak menyukai dengan pekerjaan yang ada. Tekanan kerja dapat memberikan beban sehingga karyawan tidak mampu bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan pekerjaan. Keselamatan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dengan indikator personal protective equipment dengan menggunakan APD. Karyawan bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. APD membuat karyawan merasa aman dan dalam bekerja sehingga karyawan dapat mempengaruhi kuantitas yang ditargetkan oleh perusahaan. Karyawan yang terhindar dari kecelakaan kerja dapat memenuhi kualitas hasil kerja sesuai waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Menggunakan APD melindungi dari kecelakaan kerja sehingga karyawan masuk dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Keselamatan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dengan indikator relationship. Karyawan saling membantu apabila rekan kerja merasa kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan dapat memenuhi kuantitas dan kualitas yang targetkan oleh perusahaan dengan tepat waktu. Dengan adanya hubungan yang baik antar teman, karyawan semangat dalam bekerja dan tidak pernah absen bekerja. Keselamatan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dengan indikator training, di mana karyawan mengikuti safety talk yang diberikan oleh tim dari K3LH. Karyawan yang bekerja di workshop bisa memahami resiko kecelakaan kerja pada saat mereka bekerja. Supervisor juga memberikan pelatihan kerja bagi karyawan baru, seperti menggunakan las, menggunakan APD yang benar. Hal ini membuat karyawan dapat memahami dengan tugas yang diberikan, sehingga karyawan dapat memenuhi kuantitas dan kualitas dengan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut K3 merupakan salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan dan dapat memberikan perlindungan terhadap karyawan untuk terbebas dari kecelakaan dan lingkungan yang kurang sehat yang dapat merugikan karyawan maupun perusahaan. Pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja dengan kinerja karyawan sangat menentukan kemajuan perusahaan karena kondisi pekerja yang
maksimal akan mempengaruhi hasil kinerjanya. Terlebih perusahaan memberikan kenyamanan, jaminan keselamatan, dan fasilitas yang memadai dapat membuat pekerja dengan tenang mengerjakan tanggung jawabnya. Menurut Mangkunegara 2013 menyatakan bahwa selain bertujuan menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, program keselamatan juga meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi karyawan. Dengan meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, masa berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja selama bekerja. Terkadang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tidak diperhatikan dalam kinerja karyawan sehingga dapat mengganggu produktivitas kerja karyawan. Jika keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 diterapkan dan dilaksanakan, maka akan tumbuh hasil kinerja yang memuaskan karena karyawan merasa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau MK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3 sangat diperlukan karena menyangkut perusahaan dan karyawannya. Penerapan K3 ini juga harus memiliki prosedur yang benar yang harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena apabila K3 tidak terlaksanakan, tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan dan karyawannya sendiri. Presentasi dari kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.